Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya terutama nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat serta panjang umur. Juga diberi kesempatan sehingga pada pagi hari yang hujan ini kita masih dapat melaksanakan menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan dilanjutkan dengan kajian. Salawat serta salam dan kita sujudkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam yang istiqomah dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih rahmatullah. Kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, hadis yang ketiga, yang artinya dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia sedang beriktikaf di masjid baginda Rasulullah SAW. Lalu seseorang datang memberi salam kepadanya. Kemudian dia duduk. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai bulan, aku melihatmu sedang gelisah dan sedih. Apa yang telah terjadi?" "Benar wahai putra, paman baginda Rasulullah SAW, aku punya tanggungan utang kepada si bulan. Demikian yang telah kubur ini, kubur baginda Nabi SAW, aku belum sanggup melunasinya." Jawab orang itu. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Bolehkah aku berbicara untuk membantu dengan orang yang memberikan hutang kepada itu?" Jawabnya, "Baik, jika engkau bersedia." Maka Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu segera mengenakan sandalnya dan keluar dari masjid. Orang itu bertanya, "Apakah engkau lupa bahwa engkau sedang beriktikaf?" Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Tidak, aku tidak lupa. Sesungguhnya aku telah mendengar penghuni kubur ini, sedangkan waktu perpisahanku dengan beliau belum lama." Ketika itu mengalirlah air mata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersabda bahwa barang siapa yang pergi demi menunaikan hajat saudaranya dan sungguh-sungguh berusaha, maka lebih baik baginya daripada itikaf 10 tahun. Barang siapa itikaf sehari karena mengharap Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan antara dirinya dan api neraka sejauh 3 kali. Jarak keduanya lebih jauh daripada jarak bumi dan langit. Hadis riwayat Tabrani, Baihaqi dan Kitab At-Targhib. Faedahnya terdapat 2 masalah yang dapat disimpulkan dari hadis tersebut. Pertama, pahala itikaf 1 hari adalah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam sejauh 3 kali. Jarak 1 kali lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Bertambah hari itikaf seseorang, maka akan bertambah pula pahalanya. Di dalam kitab Tashibul Ummah, Al-Lamai Sya'marani rahimahullah alaihi meriwayatkan sebuah hadis bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriktikaf 10 hari pada bulan Ramadan, maka baginya pahala 2 haji dan 2 umrah. Barang siapa yang beriktikaf dari maghrib sampai isya di masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah tanpa berbicara dengan siapapun kecuali sholat sunnah dan membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya sebuah istana di surga." Faedah yang kedua, menunaikan hajat sesama muslim itu lebih utama daripada 10 tahun itikaf. Atas dasar inilah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meninggalkan itikafnya karena dia masih bisa menggantinya dalam waktu yang lain. Para ahli tasawuf berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai hati yang berhutang, melebihi penghargaannya kepada orang kepada yang lain. Oleh sebab itu, banyak hadis yang memperingatkan agar kita berhati-hati dari doa buruk orang yang menzalimi, karena hati mereka sedang berhutang. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seseorang pejabat di suatu wilayah, maka di sela-sela wasiatnya beliau akan mengatakan, "Takutlah terhadap doa buruk orang yang dizalimi." Hindari doa buruk orang yang dizalimi, karena doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang bisa menghalangi. Ada suatu hal
penting yang mesti diperhatikan di sini, bahwa orang yang beriktikaf akan batal bila meninggalkan masjid sekalipun untuk menolong saudara muslim. Apabila iktikaf tersebut adalah iktikaf wajib, maka mengkodoknya juga wajib. Baginda Nabi SAW juga tidak pernah meninggalkan masjid kecuali untuk buang hajat atau berwudu ketika iktikaf. Mengenai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang meninggalkan iktikafnya demi menolong sahabatnya, maka hal itu sama seperti kejadian dalam bentuk pertempuran ketika ada seseorang sahabat yang hampir mati kehausan, tetapi dia tidak meminum air yang disediakan untuknya karena di sebelahnya ada sahabat lain yang terluka yang juga dalam kehausan. Ia mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Mungkin juga ketika itu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang beriktikaf munafir atau yang tidak dibatasi waktunya, sehingga dibolehkan menghentikan iktikafnya tanpa harus mengganti di waktu yang lain. Dalam penutup risalah ini akan saya kutip sebuah hadis yang panjang berisi tentang keutamaan Ramadan. Demikian satu buah hadis mengenai bagaimana ada dua peristiwa ketika seorang sahabat atau pamannya Rasulullah SAW, dalam ini putra paman baginda Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada saat itu sedang beriktikaf. Kemudian datanglah seorang sahabat dalam keadaan berhutang. Kemudian dalam kondisi seperti itu Sayyidina Ibnu Abbas karena ingin menyelesaikan hutang saudaranya, ingin berbicara kepada penghutang, maka dia meninggalkan iktikafnya. Nah, di sini ada dua faedah yang sudah disimpulkan bahwa iktikaf itu bisa dilakukan kapan saja. Yang lebih penting bagaimana kita bersedia adalah memperhatikan lingkungan sekitar. Dalam hal ini apabila ada seseorang yang membutuhkan bantuan dari kita, lebih baik dilakukan. Di sini sudah dijelaskan, mudah-mudahan tadi sudah disampaikan, dan ini sangat bermanfaat buat kita terutama dalam mengamalkan di dalam nanti bulan Syawal Ramadan, di mana di sini faedahnya luar biasa ketika kita melakukan iktikaf di masjid, dan tentunya ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Oleh karena itu, insyaallah kita akan terus lanjutkan bagaimana cara iktikaf yang baik. Mudah-mudahan ini dapat kita amalkan dan nanti kita akan memasuki bulan Syawal Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.